sallallahu alaihi wa ala ali baitihi al-athhar wa ashabil qadatil abrar wattabi'ina lahum bi ihsanin ma ta'aqaba al-lailu wan nahar. Amma ba'du, fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid. Masya Allah, sar al-masjidu saghiran alaikunna bada'an kana kabiran wasi'an al-ansara saghiran dayiqah. Pada Allah subhanahu wa ta'ala an nantahi min ad-dawr ats-tsani fanattasi insyaallah ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di hari Jumat kita kembali bertemu, walaupun sudah cukup lama kita tidak bertemu. Sah? Dalam kajian. Mudah-mudahan pertemuan ini dijadikan pertemuan yang dipenuhi kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan menambah iman dan ketakwaan, serta berlimpah pahala dan kebaikan seperti yang Allah dan Nabi janjikan. Dalam pelajaran sebelum ini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa ilmu yang sesungguhnya itu yang didapatkan di masjid-masjid, karena di sini tidak ada absennya. Kalau di kelas ada absen. Alhamdulillah. Kemudian di sini barakah, karena di tempat yang paling dicintai Allah. Di kelas alhamdulillah barakah juga, tapi kalah dengan barakahnya masjid. Oleh itu kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah berikan masjid dan diberikan hati kita terpaut kepadanya. Dulu kami di pondok tak ada masjid, salat di lapangan rumput, dan itu pun hanya salat maghrib berjamaah. Selebihnya bersepah. Tahu bersepah? Salat masing-masing. Ya, itu yang ada. Jadi kalau Isya tidak ada jemaah karena gelap, subuh tak berjemaah karena basah, zuhur tak berjemaah karena panas, asar tak berjemaah karena main, ya olahraga. Jadi kalau jemaah nanti lambat olahraga. Yang jemaah waktu itu hanya maghrib. Berekam dong. Astagfirullah. Berekam dong. Baik. Alhamdulillah kita diberikan Allah SWT dari sejak berdiri lagi masjid sudah ada. Dan Masya Allah tak lama pula pakai AC pula. Tinggal lagi tempat duduk yang tak ada alas. Tapi lebih baik juga daripada duduk di rumput kita. Ini duduk di keramik. Atau duduk di tanah dulu, ini duduk di tempat yang bersih. Sekali lagi terima kasih kepada para pimpinan Markas Sulaiman Al-Fauzan. InsyaAllah saya selalu dikritik oleh Ustaz Ahmad ini. Di pesantren lain sering saya datang, di pesantren kita jarang datang beri kajian. Akhirnya saya terima kritikannya, dan alhamdulillah Ustaz Edi men-reschedule kembali jadwal. Dulu gantian Jumat dengan Utsaimin, sekarang tak boleh gantian lagi. Jadi Jumat kedua milik Al-Fauzan. Nanti Utsaimin tak dikasih ya? Ada? Enggak usah aja lah.
Untuk kita aja lah, jangan kasih mereka. Nah, antum memang sayang sama Pak Ustaz nampaknya. Masya Allah. Taib. Jadi kita lanjutkan. Insya Allah tidak lama. Azan Isya. Ya, azan Isya kita berhenti sejenak. Lanjut lagi sekejap. Nah, pokoknya nikmati. Takkan terasa lama berlalunya waktu. Ya kan? Kalau dinikmati terasa indah bersama. Baik, sudah masuk ke yang ke-8 dari nuwas min adabi atau fi adabi talabi al-ilm. Intisari dalam adab menuntut ilmu. Ada yang bisa menyebutkannya dari 1 sampai 7? Tidak ada. Baik, kita lanjut dulu lah. Kita lanjut dulu. Yang ke-8. Qala al-muallif at-tafarrughu li talabil ilmi. Yaitu at-tafarrugh maknanya adalah dari kalimat faragha, mengosongkan. Artinya mengosongkan kegiatan lain untuk menuntut ilmu, yaitu melapangkan waktu menuntut ilmu dan menyempitkan waktu untuk selainnya. Artinya fokus pada menuntut ilmu. Alhamdulillah keberadaan Ananda di sini di markas Al Fauzan masuk dari tafarruq dalam menuntut ilmu. Tidak mesti pergi ke ladang lagi kan? Ada pergi ke ladang? Oh, tidak ada lagi ladang sekarang. Tidak mesti pergi ke pasar belanja. Ada ke pasar belanja? Hah? Weh, rugi. Kalau kami dulu setiap Rabu pergi belanja ke pasar. Beli tonga, beli lobak, beli macok, beli kentang. Ya, masakannya Masya Allah bervariasi. Sampai goreng timun pakai terasi. Tidak pernah coba kan? Nah, coba nanti goreng timun pakai terasi Ustaz. Jadi kan menu istimewa nanti. Kalau ada yang buat nanti saya boleh buat kan? Goreng timun. Pernah ada goreng timun? Wih, banyak sedap. Nah, goreng pucuk ubi. Tidak pernah juga? Pernah, alhamdulillah. Baik. Jadi tidak ada kerja kita kecuali sekarang menuntut ilmu. Kenapa? Karena memang ilmu itu seperti kata Yahya bin Abi Katsir al-Yamami, a'tainal ilma anfusana kullaha wa lam yu'tina illa ba'daha. A'tainal ilma anfusana kullaha wa lam yu'tina illa ba'daha. Kita berikan jiwa kita sepenuhnya kepada ilmu, tetapi dia tidak beri kita kecuali sebagian sahaja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tak diberi ilmu kecuali sedikit. Qala al-muallif hafizahullah, la syakka anna man arada tahsil al-ilmi. Tak ragu lagi, barang siapa yang ingin menghasilkan ilmu, wan nubugha fihi, dan cemerlang di dalamnya, menjadi orang cerdas di dalamnya, wa itqana al-usuli wal furu', profesional menguasai ilmu usul dan ilmu furu'. Usul yaitu kawaid-kawaid umum, dan furu' yaitu tafsil perincian masalah-masalah. Kalau fikih ada usul fikih, ingin menguasai ini dan ingin jadi profesional. Tahu enggak makna profesional?
Nggak tahu. Profesional itu artinya adalah itqan, mutqin. Di saat itu kita tidak perlu cari pekerjaan yang cari kita. Ustaz dulu masuk fakultas hadis, diwanti-wanti oleh orang-orang ini, kenapa masuk pilih hadis? Hadis itu paling sulit belajarnya dan paling sempit peluang kerjanya. Belajar payah, dapat kerja payah. Kalau tidak dapat kerja, tidak dapat PT. Tak dapat PT, tak bisa berbini. Itu. Iya. Tapi saya bilang, saya belajar bukan untuk cari kerja, tapi saya belajar untuk dicari oleh kerja. Jelas? Maka saya masuk. Alhamdulillah, baru S1 langsung 3 tawaran kerja. Salah satunya jadi sopir. Kenapa? Tidak boleh jadi sopir? Sopir kan kita yang pegang mobilnya. Mau ke kanan, mau ke kiri kita kendalikan, sah? Makanya kalau sopir tidak mabuk dia, karena dia yang kendalikan. Tapi penumpang mabuk dia, sah? Makanya. Tapi sopir bukan sembarang sopir. Sopir syekh. Itu. Baru S1. Masuk saya S2. Woi, lebih banyak lagi. Bukan tawaran kerja, tawaran jadi menantu. Iya, ada yang serius terus terang, ada yang main sindir-sindiran. Di mana kuliah nak? Di Jamiah Islamiyah Madinah. Iya. Apa jurusan? S2 ilmu hadis. Mulai dia cerita tentang anak gadis. Iya. Kalau orang tua ada cerita anak gadis sama anak bujang, pahamlah kita. Sah? Iya. Bukan hanya dalam negeri, sampai luar negeri. Saya tidak mau aja, kalau tidak jadi orang Venezuela saya, atau orang Thailand. Cuman karena mental kampung, akhirnya balik kampung. Alhamdulillah. Untung tidak jadi di luar, kalau tidak hari raya payah. Sah? Pikir tambang lagi, berbawa apa lagi. Kalau sekarang tidak. Sekali merangkul dayung 2-3 pulau terlampau sekali. Menggas mobil, rumah berdua, rumah orang tua langsung dapat. Alhamdulillah. Itu contohnya. Jadi jadilah profesional yang dicari oleh kerja, bukan pencari kerja. Nah, gimana caranya? Fa'alaihi bittafarruqi li talabil ilmi. Kalau mau yang seperti ini, mesti kosongkan waktu untuk ilmu. Tafarruq. Jadi harus waktu itu hanya untuk ilmu. Jadi tidak ada waktu untuk melamun, tidak ada waktu untuk menghayal, tidak ada waktu untuk menangis. Jangan nangis terus nanti, nak pulang terus. Tapi sekarang waktu kita untuk ilmu. Jelas? Amma man a'tal uluma fadlata waqtihi, adapun orang yang memberikan ilmu sisa waktunya, fadlata yakni sisa, waqtihi waktunya, fa innahu yanalu minal ulum biqadri ba'ata min waqtihi. Dia hanya dapat ilmu itu sesuai dengan kadar waktu yang dia berikan. Sesuai dengan kadar waktu yang dia berikan. Oleh itu ikhwan akhwati billah, anak-anak semuanya, kita harus mendapatkan sebanyak-banyaknya, sebab ilmu seperti yang disebutkan dari awal dulu,
ilmu itu semakin banyak semakin ringan. Sah? Ilmu semakin banyak semakin ringan. Tapi kalau harta semakin banyak semakin berat. Ilmu semakin banyak semakin membuka, sedangkan harta semakin banyak semakin menutup. Betul kan? Kalau uang 1 juta tengok-tengok semua orang, tapi lo sudah 1 miliar disemondok kan? Tahu disemondok kan? Diserondok kan? Disimpan. Sahih. Tapi kalau 1 juta mana nak nyimpan? Cukup belanja pun tak cukup doh. Nah, jadi tapi ilmu tidak semakin banyak semakin mudah untuk dibuka, dan semakin diberi dia semakin bertambah. Sebenarnya harta pun kalau diberikan juga bertambah, dia bertambah. Nah, wahaza rawiyatul Islam. Lihat ini perawi Islam. Siapa yang dikenal dengan perawi Islam? Yang tahu tunjuk tangan. Ada saya bawakan. Yang dikenal dengan rawiyatul Islam, perawi Islam, periwayat Islam. Ada yang mau coba-coba? Nggak ada? Berarti ini baru kita dengar. Abu Hurairah. Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, disebut dengan rawiyatul Islam. Fahadha rawiyatul Islam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, alladhi hamala al-ilma anhu 800 rajulin ma baina sahibin wa tabi', kama qala al-Bukhari. Ini rawiyatul Islam Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ilmunya diriwayatkan oleh 800 orang. Muridnya 800 orang. Di antaranya ada sahabat dan ada tabi'in. Subhanallah, kalau kita punya 800 orang murid, banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Hah? Ini kalah sama Ustaz Fitri nampaknya. Saya Fitri ada 800 Ustaz. Di zaman itu yang membawa ilmunya orang-orang sekelas Sa'id ibn Musayyib. Tahu tak Sa'id ibn Musayyib? Disebut oleh para ulama afdalut tabi'in. Tabi'in yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling alim. Siapa gurunya? Sa'id ibn Musayyib, Abu Hurairah. Di antara muridnya Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj. Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj. Di antara muridnya adalah 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Tahu 7 fuqaha Madinah masa tabi'in? Sa'id ibn Musayyib, Sulaiman ibn Yasar, Urwah ibn Zubair, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Teruskan. Salim ibn Abdullah bin Umar, Kharijah ibn Zaid. Siapa lagi yang ketujuh? Nafi' Maula ibn Umar. Nafi' Maula ibn Umar. Coba ada yang bisa ngulang? Tidak juga. Ini adalah hasil didikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi murid bukan sembarang murid, tapi murid yang membuat nama gurunya terangkat. Dan ingat ikhwani akhwati fillah, bahwasanya orang yang kita ajar, satu orang yang kita berikan hidayah, kata Nabi SAW, lebih baik daripada humurin na'am, unta merah. Adalah nasab dan berilmu
mengetahui yang tidak diketahui oleh selainnya. Limulazamatihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mulazamah. Tahu makna mulazamah? Selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak didapat oleh orang lain. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, innan nasa yaqulun, orang-orang berkata, aktsara Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah banyak sekali meriwayatkan hadis. Walaula ayatani fi kitabillahi ma haddathtu hadisan. Kalau bukan karena ada 2 ayat dalam Al-Quran, saya tidak akan sampaikan hadis ini. Biarlah saya simpan saja. Karena orang bilang, Abu Hurairah kok banyak sekali hadisnya. Sebab sahabat sangat berhati-hati menyampaikan hadis Nabi alaihissalam. Orang yang terlalu banyak menyampaikan hadis akan menjadi akan disorot oleh mereka. Lalu Abu Hurairah katakan, kenapa saya sampaikan hadis ini? Karena saya ingat 2 ayat. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan minal bayyinat, berupa keterangan-keterangan, wal huda, dan petunjuk, min ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami jelaskan kepada manusia, fil kitab, dalam Al-Quran, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Menyembunyikan ilmu tidak boleh. Illa allazina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang yang bertaubat dan memperbaiki, wa bayyanu, dan menjelaskan, fa ulaika atubu alaihim, mereka lah yang aku terima taubatnya, wa ana tawwabur rahim, dan akulah, kata Allah, yang Maha penerima taubat. Lalu Abu Hurairah menjelaskan, wa inna ikhwanana minal muhajirin syagalahumus sabqu fil aswaq, wa inna ikhwanana minal ansar kana yashghaluhumul amalu fi amwalihim. Saudara-saudara muhajirin sibuk di pasar. Di pasar ngapain? Orang di pasar ngapain? Jual beli. Masa jualan aja? Tidak ada belinya, mana dong? Ada yang jual, ada yang beli. Berjual beli. Sedangkan saudara-saudara kami dari Ansar sibuk pula di ladang-ladang mereka. Orang muhajirin asli pekerjaannya berdagang, karena tanah negeri mereka kering kerontang. Sedangkan orang Ansar kerjanya adalah berkebun dan berladang, karena negerinya subur. Nah, orang Ansar biasa berkebun, orang Mekah biasa berdagang. Maka timbangan yang muktamad timbangan ahli Mekah. Kalau takaran yang muktamad takaran ahli Al-Madinah. Jadi kalau cerita tentang menakar gandum, menakar kurma, pakai takaran orang Madinah, sa'ul Madinah. Sedangkan untuk menimbang emas, perak, pakai timbangan orang Makkah. Lalu kata Abu Hurairah, wa inna Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syib'i batnih. Sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kenyang perutnya. Artinya kemana Nabi pergi dia ikut, sehingga di mana Nabi makan dia ikut pula makan. Dapat makanan jasmani, dapat makanan rohani. Taib, wa yahduru ma la yahdurun, dan hadir majlis-majlis yang orang-orang tadi tidak hadir. Orang-orang tadi tidak hadir. Wa yahfadhu ma la yahfadun, dan dia hafal apa yang mereka tidak hafalkan.
Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kalau saya enggak, saya mengikuti Nabi kemana pergi. Sedangkan orang muhajirin yang sibuk berjualan, sedangkan orang Ansar sibuk pula ke ladang. Jadi mereka bertemu dengan Nabi hanya di majelis-majelis resmi, di kajian-kajian di masjid. Sedangkan Abu Hurairah dimanapun Nabi berada, dia ikuti, sehingga dia tahu bagaimana Nabi SAW dalam kondisi musafir, dalam kondisi bermukim, ketika bersama dengan anak-anak, dengan orang tua di jalan dan sebagainya, dihafalkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, azan dulu. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. الله لا إله إلا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة Baik, kaum muslimin muslimat, khususnya para anak-anak semuanya. Jadi
ketika Abu Hurairah tafarruq, banyak memberikan waktunya pada ilmu, maka dia dapat riwayat hadis dari Nabi SAW lebih daripada yang lain. Walaupun yang lain itu lebih dulu masuk Islamnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa hadza Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lamma ghabat anhu sunnatul istizan. Wa bayyana lahu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa bi syahadati Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala al-hanis sabhu bil aswaq. Umar radhiyallahu anhu, Umar lebih afdal dari Abu Hurairah, sahih? Mana lebih afdal, Abu Umar atau Abu Hurairah? Umar. Tapi mana yang lebih banyak riwayat hadisnya, Abu Hurairah atau Umar? Abu Hurairah. Kenapa? Nih lihat, datang Abu Musa al-Asy'ari ke rumah Umar bin Khattab, dan dia waktu itu khalifah. Umar jadi khalifah setelah wafat Nabi atau di masa Nabi masih hidup? Setelah wafat kan? Baik. Sampai Nabi wafat, kemudian Abu Bakar menjadi khalifah dan wafat pula, sampai Umar jadi khalifah. Ada sebagian hadis yang belum diketahui oleh Abu Umar radhiyallahu anhu. Datang Abu Musa ke rumahnya, Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Ulang lagi, Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Ada jawaban di sini rupanya. Sampai 3 kali tak ada jawaban, Abu Musa balik. Nah, Abu Umar radhiyallahu anhu tahu itu yang salam tadi Abu Musa. Mungkin waktu itu dia tidak bisa menjawab. Mungkin dalam kondisi tidak bisa menjawab salam. Tak jelaskan kenapa dia tidak jawab. Setelah dia cari siapa yang tadi yang yang mengucapkan salam lalu pergi, disuruh balik. Dipanggil sama khalifah, Abu Musa gemetaran dia, takut dia. Lalu apa katanya? Kamu ngapain tadi? Sudah ngetuk pintu dan salam lalu pergi. Lalu dia bilang, ya Amirul Mukminin, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-istizanu thalath. Minta izin masuk bertamu itu 3 kali. 3 kali. Fa in uzin wa illa falyarji'. Kalau diizinkan masuk, kalau tidak pulang. Kalau tidak pulang. Jangan nanti sampai 13 kali diketuk pula pintu. Saya pernah ada salah seorang kawan, dia nak pergi ke Madinah, nak minta rekomendasi. Waktu dia teleponnya saya sedang berada di Air Molek. Tahu Air Molek? Air indah. Ya, Molek itu kan indah kan, cantik. Saya bilang besok kita ketemu di kampus UI.